Sebentar. Ada yang belum mengumpulkan tugas? Semua kelompok sudah. Di sini yang submit ada 11 orang terlihat. Ada yang belum kelompoknya? Oke. Sebentar, hari ini. Oke, dari kelompoknya Azmi dulu. Kita share screen aja. Oke ya. Bentar. Kalian ada share screen-nya udah kelihatan belum ya? Adakah? Masih loading, Bu. Loading. Udah, Bu. Udah kelihatan. Ketutup ya sama ini. Ntar error. Oke. Nah, kan mulai Bu Ayu. Ye. Ahmad Azmi. Oh, siapa nih? Oke, ini kelihatan ya kelompoknya Azmi? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Ada anggota kelompok. Ya, anggota kelompok. Maksudnya diperhatikan apa yang Ibu ini ya, apa yang Ibu berikan catatan. Sebentar dulu, ini kok aduh error. Jadi ini siapa aja yang anggota kelompoknya nih? Ahmad Azmi, Sumiati, Ardi, sama Aprilia. Oke, kita lihat dulu dari yang dikerjakan, ya. Identifikasi masalah, oke, udah analisa masalahnya, oke. Ya, mungkin di sini bisa ditambah lagi, mungkin ya, maksudnya adalah bisa lebih jelaskan, ya, kira-kira apa yang mau kalian kerjakan, ya. Jadi gimana untuk yang ada di atas identifikasi masalah ini, kira-kira apa lagi yang mau dijelaskan. Nah, terus solusinya, oke, ada 5 solusi akhirnya. Oke, nah yang ini, yang nomor 4, nomor 3, oke lah, 5 ya. Kalian berberapa sih kelompoknya? Berempat. Oke, lebih jadinya ya. Jadi satu orang itu sudah bisa memberikan satu solusi. Nah, pada saat kalian menentukan identifikasi solusi alternatif, di sini kalian itu harusnya memilih ya kira-kira ini yang ada di dalam sini ini, yang 5 ini, itu kira-kira mana yang akan kalian buat, ya. Atau di nomor 4 ini kalian sudah mulai memikirkan menu-menu apa yang kira-kira akan dibuat, ya. Jadi kira-kira menu-menu yang akan dibuat, yang maksudnya adalah yang
misalnya saya mau membuat koperasi desa gitu ya, saya akan membuat koperasi desa. Nah, di koperasi itu berarti saya membutuhkan menu apa saja, ya. Jadi itu yang di nomor 4 ini lebih ke itu. Jadi kalian sudah bisa memikirkan menu saya berarti nanti dia ada misalnya peminjaman. Peminjaman itu terkait peminjaman apa. Misalnya ya. Jadi itu udah mulai harus kalian pikirkan dan kalian tuliskan di nomor 4. Oke? Gimana kelompoknya Azmi? Sudah oke penjelasan? Ya, Bu. Berarti nomor 4 ini kayak deskripsi gitu, Bu ya. Ada fitur apa aja yang ada dalam sistem informasi itu. Jadi nomor 3, Azmi kan pasti jawaban nomor 4 tuh panjang juga ya. Maksudnya banyak juga kan nanti yang kalian pikirkan pastinya ya. Nah, di nomor 3 lebih banyak lagi berarti. Misalnya nih, di nomor 3 kalian berpikirnya kepengennya peminjamannya tuh bisa misalnya dari rumah aja, nggak perlu datang ke koperasi itu misalnya, jadi dia tinggal upload ini misalnya gitu ya. Jadi nah pada saat kalian mengambil solusi itu ternyata kalau dipikir-pikir nggak bisa semuanya di online kan, misalnya perlu verifikasi dari sini. Nah dari pemikiran yang seperti itu kalian bisa ini jadinya kalian bisa, oh ya udah berarti di menu kita nggak semuanya bisa di online kan, ada beberapa yang bisa di online kan, ada beberapa yang nggak bisa di online kan. Nah gitu misalnya. Jadi tadinya memang kepikiran semua mau dibikin gitu ya, tapi di nomor 4 akhirnya mengerucutkan apa yang mau dibikin gitu. Jadi maksudnya di nomor 4 ini udah kayak ini deh yang saya bikin, ini deh menu yang saya bikin, udah kayak batasan masalahnya gitu. Ya, jadi batasan sistem kita udah cukup sampai sini aja misalnya gitu. Oke? Gimana kelompoknya Azmi, Sumi, dan Oke, Bu. kawan-kawan? Oke? Udah jelas? Ya, Bu. Mungkin dari teman yang lain ini. Mungkin Masih belum. gimana anggota kelompok? Anggota kelompok yang lain udah jelas? Sudah? Sepertinya sudah. Apa mungkin lagi trouble koneksi mungkin ya, karena XL kemarin trouble, mungkin hari ini mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak trouble. Oke. Terus kita lanjutkan ke sebentar. Kita lanjutkan ke yang ngumpulin. Oke, di sini ya. Siapa nih? Selanjutnya ini kelompok siapa nih? Kelompok Bilya. Ada kelompok Bilya dan kawan-kawan? Hadir, Bu. Hadir. Ada berlima di sini ya. Judulnya pendekatan umum. Oke. Informasi lowongan kerjaan. Oke. Dari identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah. Jadi ada beberapa ini ya. Ada yang dilakukan adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, analisa dan pemahaman masalah. Oke. Oke. Oke ya, jadi sudah benar ya. Jadi mungkin yang lain bisa dilihat di kelompoknya Bilya ini. Kalian bisa lihat, jadi nomor 2 ini adalah penjelasan yang nomor 1 tadi ya. Jadi ini adalah dia analisa dan berikan pemahaman masalah adalah penjelasan dari yang nomor 1 tadi. Di poin-poin yang nomor 1 dijelaskan di nomor 2. Setelah itu yang nomor 3 ini solusi yang mereka tawarkan. Ada berapa di sini? Lumayan ada 10 ya. Jadi di sini akhirnya mereka melakukan solusi alternatif.
aktif. Oke, jadi mungkin yang kelompoknya Bilya boleh ngambil di yang solusi nomor 3 itu dijelaskan di nomor 4, boleh begitu ya? Maksudnya kasih poin juga ya, walaupun di nomor 4 ini ada penjelasan. Ya, jadi misalnya dari ke-10 yang tadi kalian tuliskan, itu kira-kira yang mana saja yang mau kalian ambil dan akhirnya kalian jelaskan di nomor 4. Ya, jadi supaya kelihatan banyak yang memang akan kalian kerjakan di nomor 4 misalnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kelompok Bilya? Penjelasannya itu dijadiin satu paragraf ya, Bu, di paragraf terakhir di poin 4. Nggak dijadiin per poin-poin gitu sih, tapi. Nah, itu dia maksud Ibu supaya kelihatan, maksudnya jadikan aja lebih baik per poin di nomor 4 juga, tapi dengan penjelasan yang lebih detail mungkin ya, dibanding yang nomor 3. Jadi pemilihan yang tadi, yang nomor 3 itu, misalnya dari 10, kalian memilih ada 6 misalnya, berarti di 6 poin itu di nomor selanjutnya, di nomor 4 itu dijelaskan lagi. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, itu Terima kasih, dari Bu. sama-sama. Itu dari kelompoknya Bilya. Terus kelompoknya siapa sekarang ya? Ini yang bentar. Ini yang selanjutnya. Kelompoknya siapa ini? Ahmad Faris, Dava, Monik, Vira, dan Minarti. Ada ya? Ada ya? Kemarin jadinya judulnya diganti sistem kehidupan berharga. Oke. Jadi masalahnya penjelasannya di sini yang nomor 2, solusinya di sini ada 5. Oke. Nah, ini sama juga ya, berarti kalau bisa solusinya misalnya boleh kalian diskusikan lagi bersama anggota kelompok. Kalau misalnya ada lagi solusi-solusi yang lain yang bisa kalian diskusikan lagi bersama anggota kelompok yang lain. Ya, maksudnya anggota kelompok. Maksudnya anggota kelompok kalian kira-kira ada nggak selain 5 hal ini yang mau kalian berikan lagi, ya, yang mau kalian tampilkan lagi? Karena coba ditanya lagi, kalau di sini kalian kan kelebihannya ada di toko obat tradisionalnya mungkin ya. Nah, nanti di situ apa yang mau kalian bikin di ininya, di apa namanya? Di sistem informasi yang mau kalian buat. Jadi boleh kalian lebih memikirkan itu sudah di menunya gitu. Kalian sudah berada di menu. Menu-menu apa kira-kira yang mau dibuat. Oke? Gimana kelompoknya Dava dan kawan-kawan? Iya, Bu. Oke, sudah oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh via japri aja ya atau grup. Oke, selanjutnya. Ya, oke, Bu. Tip. Kelompoknya Zaki ada, lalu Dharma, lalu Zofran, Audi, dan Bagas. Ada? Ada ya? Ada, Bu. Sip. Itu jangan lupa apa yang sudah Ibu kasih tadi, catatan itu kalian kalau sempat catat ya. Dan habis itu diperbaiki kapan dikumpulinnya nanti sebelum UTS dengan revisi yang sudah diberikan masing-masing kelompok. Ya, jadi maksudnya kalian sudah memperbaiki sesuai dengan komentar yang Ibu berikan hari ini ya, dan minggu depan juga yang tugas selanjutnya. Oke?
Terus ini kelompoknya Audi, ini sudah ya kemarin 1 dan 2 ini sudah dibahas. Kemarin juga sudah kita ini diskusikan, terus identifikasi solusi. Oke, kemarin kan juga sempat kita diskusi ya sama Audi, mungkin ya Ibu ngomong yang minggu lalu ya kalau nggak salah, yang membahas Iya, Bu. tipe sistem itu ya. Mungkin itu juga bisa Audi masukkan, maksudnya di dalam identifikasi solusinya. Jadi apa saja kira-kira yang perlu ditaruh di ininya, di apa namanya, di menu tadi ya. Jadi kalian sudah mulai memikirkan di sini menu apa yang mau dibikin. Jadi semakin banyak sebenarnya fokus Ibu di yang tugas ini itu lebih ke nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 3 itu kan Ibu kepengen tahu kalian itu sampai mana sih imajinasinya untuk membuat sebuah sistem informasi. Selain melihat masalah yang ada yang akan diselesaikan. Ya, jadi sampai mana sih yang kalian bisa lakukan diskusi untuk nomor 3 dan nomor 4-nya adalah mengambil solusi dari yang nomor 3 yang sudah kalian diskusikan. Sebenarnya itu sih yang mau Ibu lihat ya. Jadi ini kalau bisa, kalau mungkin memungkinkan pastinya ya, sambilan kalian merevisi, kalian bisa diskusikan lagi dengan anggota kelompok. Ya, mungkin ada tambahan lagi menu-menu yang lain yang kira-kira worth it lah untuk untuk diwujudkan. Walaupun nantinya ya, kalau ini kan kita masih namanya aja analisis. Nanti kalau misalnya pada saat akhir tidak bisa membuatkan tidak bisa membuatkan interface-nya, kita bisa paling tidak sudah ada mock up-nya, maksudnya sudah ada gambaran sedikit apa yang mau dibuat ya, tidak masalah di tampilan nanti. Yang penting ini. Oke? Siap, Bu. Siap. Sip. Itu ya. Jadi kalau bisa perbanyaklah lagi karena cakupan Audi ini kan lumayan luas ya, kelompoknya Audi dan kawan-kawan nih lumayan luas apa yang mau dibikin. Jadi apa saja kira-kira yang bisa dikerjakan. Maksudnya apa saja yang bisa dilakukan dari SI-nya. Oke? Sip. Kelompok Audi udah. Terus kelompok siapa lagi? Kelompok 7 nih siapa ya? Nah, ini kelompok 7, kelompoknya Anissa, Dewi, Putri, sama Rizka. Ada? Ada, Bu. Ada? Oke. Nah, ini sudah jelas ya. Solusi, langsung dijelaskan ya solusinya di sini. Iya, langsung dijelasin, Bu. Jadi di poin keempat itu kita pilih solusi dari salah satu di nomor enggak sih satu, Bu, beberapa solusi dari nomor 3 yang sekiranya mau kita masukin ke sistem informasi yang kita buat. Oke. Kalau misalnya ditukar gimana? Maksudnya tuh dia lebih gini, di nomor 3 itu lebih ke poin aja, yang di nomor 4 yang penjelasan. Gitu ya. Berarti kita kurangi penjelasan di nomor 3 itu, Bu. Yang di nomor 3 itu solusi-solusi. Jadi semua yang kalian diskusikan. Jadi semua apapun yang kalian dapatkan, saya maunya kayak gini nih sistemnya, tuliskan aja. Saya maunya kayaknya bagusnya kayak gini nih sistemnya. Silahkan ditulis sebanyak-banyaknya. Nah, di nomor 4 itu adalah pemilihan dari, udah kita nggak boleh kemana-mana mikirnya gitu ya, kita harus memberikan batasan terhadap tugas ini misalnya gitu. Oke? Ya, Bu. Ya, tinggal itu aja ya. Nomor 3 dan 4 mungkin di 3 dikurangi penjelasan, 4 ditambah penjelasannya di situ, dan semua yang
bisa. Semua yang bisa dituliskan di nomor 4 atau yang ada di menu kira-kira. Oke. Terus kelompoknya siapa ini? Sebentar. Kita yang ini dulu ya, yang loker tadi udah ya. Terus yang ini Alfi, kelompoknya Alfi, Arya, Habib, Sandro, ada? Ya, Bu. Ada ya? Oke, ini kemarin Ya. sudah konsultasi, sudah oke ya. Oke, nah ini sama juga kalian mungkin boleh diskusi lagi bersama kelompok. Mungkin kalau merasa nomor 3 ini kira-kira masih bisa ditambah. Ya, misalnya nanti kalau kalian memikirkan apapun solusinya, silakan dituliskan di yang nomor 3. Ya, sama seperti catatan yang tadi, nomor 4, berarti kalian mengambil solusi yang ada di nomor 3. Ya, jadi nomor 4 mengambil solusi yang ada di nomor 3 ini. Ya, ini kan kalian udah ngambil A, B, dan E tadi ya. Nah, tapi paling tidak A ini nanti gimana sih membeli buku yang diinginkan secara online misalnya, bagaimana prosesnya mungkin kalian bisa jelaskan lagi. Oke? Itu aja catatan untuk kelompoknya Sandro, DKK. Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus kelompoknya ini kelompoknya Marwati, Mediana, Sri Ratnaningsih, Widya Bayu, dan Zianatul Muna. Ada? Ada, Bu. Ada, oke. Ini oke, 1, 2 oke. Nomor 3 udah ada penjelasannya, sudah sampai H juga. Boleh sih ini berarti di satu gerai ya dia ya? Ya benar nggak ya? Maksudnya di satu restoran ya kemarin itu ya kalau nggak salah ya? Iya, benar. Di satu Benar, Bu. restoran ya. Benar. Nah ini berarti juga nanti akan berkaitan dengan arsitektur informasi yang bisa kalian ambil nantinya. Oke. Ini sama juga berarti ya sama yang kelompok sebelumnya. Nomor 4 kalau bisa diambil dari yang nomor 3 dan lebih dijelaskan. Mungkin nomor 3-nya sudah cukup sih seperti ini. Atau mungkin mau ditambah lagi kalau misalnya ada silahkan. Nomor 4-nya adalah pembatasan dari yang nomor 3. Oke? Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus, siapa lagi yang belum? Kelompok siapa yang belum? Kelompoknya Wilda ya? Kelompoknya Wilda, Uno, itu ya belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Bentar, karena pakai Word, kita berpindah. Sudah? Ada? Muncul? Muncul, Bu. Muncul? Oke. Jadi di sini penyaluran bantuannya. Oke, 1, 2 udah. Solusi. Oke, solusi terbaik. Oke, ini juga sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi kalau bisa yang kalian lakukan adalah lebih ke fokus ke menu aja sekarang. Maksudnya kalian memikirkan menu apa kira-kira yang cocok untuk melakukan ini, untuk sistem informasi yang akan kalian bikin. Ya, jadi sama penjelasannya seperti kelompok-kelompok sebelumnya ya.
Jadi mungkin kalian bisa sambilan diskusi lagi, nanti kan setelah ini ada tugas lagi, cicil tugas besarnya. Di sini lebih difokuskan, berarti yang solusi itu sebanyak-banyaknya mungkin ada di nomor 3, terbaiknya ada di nomor 4. Oke? Ya, Bu. Sip. Ada lagi yang belum? Ini kok kayaknya Ibu sudah klik-klik semua kayaknya. Kelompoknya Arda, Bu. Ada, Bu. Kelompoknya Galang juga Arda. belum, Bu. Siapa yang ngumpulin kelompoknya Arda? Yunda, Bu. Sarah. Sarah, Dini, Sarah ya? Sarah. Nggak, yang ngupload Sarah ya? Yang upload Bu. Sarah. Sebentar Ibu cari dulu. Nama filenya apa? Bu, udah di-download kayak tadi Tubes kelompok SI gitu. Tugas kelompok SI analisis masalah. Nih, ya. Bukan. Ya, itu kayak Ini? Bentar. Oh ya, ini Arda nih. Oke, ini ya. Ini? Betul? Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Oke. Ya, Bu. Arda dan kawan-kawan. Oke. Kita lihat langsung ke nomor 3 ya. Nomor 3 nih kelihatan loh Ibu bisa lihat dia beda font, beda ukuran font. Ya, nanti diperbaiki. Dengan bawahnya kelihatan ya beda ukuran fontnya. Iya, Bu. Terus kelihatan kayak apa ya, agak buram warnanya, mungkin dia nggak hitam, agak abu kayaknya. Ya, nanti diperbaiki. Emang gitu biasanya kalau kena PDF kadang-kadang. Oke, ini tenun itu ya. Oke, ini di nomor 3 sudah oke. Nomor 4, nah nomor 4 berarti tinggal ditambahkan aja penjelasannya ya. Jadi fokus kemana nih? Pada nomor 3, solusi terbaik D sama H. Oke, masa cuma D sama H aja nih? Nah, mungkin kalau misalnya D sama H aja misalnya ya, berarti kalian bisa jelaskan lebih jelas lagi. Ya, maksudnya adalah misalnya gimana caranya memberikan informasi dan memperkenalkan warisan budaya Lombok. Ya, gimana caranya? Berarti kalian mungkin apa yang harus kalian lakukan, menu apa yang akan kalian tampilkan. Ya, itu berarti yang D-nya, yang H-nya juga begitu. Penjelasannya berarti ada di nomor 4. Oke? Oke, siap, Bu. Ya, Bu. Itu kelompok Arda dan kawan-kawan. Gimana? Ada lagi yang belum? Kelompoknya Galang, Bu. Kelompok Galang. Yang ngumpulin siapa? Ran. Pangeran. Pangeran. Oh, alah, itu tak pikir jadi satu sama anu. Bentar ya. Aduh, tadi Ibu download. Oke, tak pikir Pangeran tadi satu kelompok sama Bilia tadi. Oke, tunggu. Masih membuka. Ini benar? Ya, Bu. Ini ya. Oke. Nah, ini juga. Tambahin dong lagi ya solusi-solusinya ya. Mungkin bisa kalian diskusikan lagi ya, kira-kira apa yang mau lagi ditambah untuk apa nih, penyakit kan ya. Jadi kalian pasti mikirin banyak, pasti yang kalian pikirkan dari solusi-solusi yang ada. Nah, terus solusi alternatif berarti sudah oke, ada berapa diambil? 3? Oke, mungkin nanti dengan itu bisa bertambah lagi. Boleh, nanti kalian diskusikan lagi. Sebenarnya nih udah cukup sih ya, cuma kalau lebih detail lebih bagus. Maksudnya adalah lebih banyak di solusi masalah dan penjelasan solusi alternatif. Mungkin nanti kalian bisa tambahkan menu-menu apa saja yang mau mendukung solusi tersebut. Oke? Oke, Bu. Sip. Oke, Bu.
Iya, sama-sama. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan. Ada yang belum lagi? Ada yang belum? Sudah Kelompok semua? lalu, Bu. Hah? Belum? Kelompok slide. Siapa? Kelompoknya siapa? Lale Inaya. Lale Inaya. Nama filenya apa ya? Analisis tugas. Analisis masalah. Analisis masalah. Yang Word, Bu. Yang Word ya. Oh iya, yang Word nih tertinggal. Oke. Sebentar, Ibu share dulu berarti. Ini ya. Jadi analisis masalah pada tugas besar ini. Oke. Yang ini identifikasinya oke, analisis oke, solusi. Oke. Nah, tinggal dijelaskan aja berarti yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini berarti penjelasannya aja. Kira-kira gimana cara kalian memberikan berita berdasar pada sumber-sumber terpercaya misalnya. Gimana caranya? Menu apa nanti yang akan mendukung itu misalnya ya, dan penjelasan yang lain. Kalau misalnya kalian mau tambah lagi solusi silahkan ya, atau mau nambah solusi alternatif lagi juga boleh. Oke? Oke, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Alhamdulillah kalau sudah semua. Berarti sekarang kita masuk ke materi. Ada yang mau ditanyakan tentang materi? Materi? Ada materi? Sudah jelaskah materi? Sudah jelas arsitektur dan lain sudah jelas gimana? Guys, tidur apa? Udah, Bu. Enggak, Bu, masih ya di sini kok, Bu. Masih di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi? Belum? Atau Ibu langsung jelaskan tugasnya? Nah, dari situ biasanya pada nanya. Gitu aja ya, biar pada nanya nanti. Oke, Ibu jelaskan tugasnya sekalian menjelaskan apa yang mau kalian bikin. Oke, tugas untuk minggu depan, ya untuk minggu depan tugasnya adalah yang pertama, kalian harus membuat sebuah rancangan arsitektur informasi dari sistem informasi yang kalian bikin, ya. Jadi bikinnya kayak gimana, Bu? Bikinnya itu kayak gini, ya. Jadi bikinnya itu mirip seperti ini, ya. Yang harus kalian lakukan adalah mendefinisikan ya kira-kira butuh apa aja sih yang ada di dalam sistem informasi kalian. Contoh, di sini di arsitektur informasi ini yang dilihat adalah kalau misalnya contohnya di sini adalah perusahaan yang besar ya yang punya cabang. Dia pasti punya server yang besar, satu di kantor pusat. Itu adalah dia memakai IBM mainframe atau di situ merek servernya adalah IBM. Ya, jadi yang dipakai adalah IBM mainframe. Mainframe itu berarti server yang besar. Itu di perusahaan yang ada di ini ya, yang ada di kantor pusat. Setelah itu mereka didukung oleh database, ya, mereka didukung oleh database. Nah, di perusahaan tersebut atau di kantor pusat tersebut memiliki di sini memiliki 3 bagian, di mana 3 bagian itu terhubung melalui LAN. Ya, mereka terhubung melalui LAN. Di situ ada bagian pemasaran dan penjualan, ada keuangan dan ada produksi. Nah, kalau kalian lihat di bagian pemasaran dan penjualan di sini dia menggunakan mini server
Ya, mini servernya adalah mini komputer, mereknya adalah IBM, bla bla. Ya, jadi kenapa? Mungkin mereka mendefinisikan bahwa mungkin kantor cabang ini kantor cabang yang ini apa namanya? Kantor cabang yang apa ya? Kayak dia punya atau menjual dan memasarkan sesuatu yang besar. Jadi mungkin data-datanya yang ada di bagian pemasaran dan penjualan itu adalah data-data yang besar. Maksudnya adalah data-data data penjualan, mungkin data customer, data laporan penjualan dan lain sebagainya, sehingga mereka akhirnya membuat arsitektur itu dengan punya mini server. Ya, jadi karena datanya banyak, maka mereka menggunakan mini server. Nah, berbeda dengan di bagian keuangan dan produksi, di bagian keuangan mereka hanya butuh database saja. Di produksi juga begitu, hanya butuh database saja. Ya, nah ternyata di kantor pusat ini mereka mempunyai 2 kantor cabang. Nah, kantor cabang yang pertama khusus untuk mengurus pemasaran dan penjualan misalnya. Terhubungnya dengan menggunakan jalur telepon. Nah, mungkin kalau kalian di startup yang nanti misalnya perusahaan-perusahaan atau SI yang akan kalian buat, itu dia tidak menggunakan jalur telepon, mungkin menggunakan internet. Pastinya kalian harus mencari lambang-lambang yang kira-kira berhubungan dengan yang kalian ambil. Misalnya kalau internetnya gimana terhubungnya. Ya, boleh mungkin seperti ini, tapi ditulisnya adalah internet. Nah, di cabang yang pertama, berarti karena cabang yang pertama itu hanya butuh PC server aja, nggak perlu butuh mainframe lagi atau nggak perlu butuh mini server. Ya, jadi dia butuh hanya PC server dan terhubung dengan LAN ke PC-PC yang lain. Ya, sama juga untuk bagian produksi, dia juga terhubung dengan jalur telepon ke PC server dengan PC-PC yang lain terhubung dengan LAN. Jadi ini contohnya yang harus kalian bikin dari arsitektur informasi dari sistem informasi kalian. Jadi kalian memikirkan kira-kira butuh nggak ya saya server untuk menyimpan datanya misalnya. Terus butuh nggak ya kira-kira mini server di bagian apa ya. Terus kalau misalnya dia terhubung ke customer, terhubungnya dengan apa ya. Jadi misalnya customer bisa mengakses dengan menggunakan PC dan device yang lain, misalnya mobile device ya, berarti gambarnya nanti di sini adalah PC dan mobile misalnya atau smartphone atau handphone. Ya, jadi kalian harus menyesuaikan gambarannya ini. Dan berarti kalau misalnya kalian mau gambar ini, silahkan kalian pakai aplikasi apapun yang bisa menunjukkan gambar ini, gambar-gambar yang seperti ini. Contoh, ya mungkin kalian bisa pakai Visio atau yang lainnya. Ya, itu contoh-contohnya aja. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tugas yang nomor 1 dari arsitektur informasi yang nanti akan kalian bikin. Ada? Ibu mau nanya. Ini apa namanya, ada gimana kita caranya tahu kalau dia arsitektur sentralisasi, desentralisasi atau client server itu gimana kita cara tahu, kan beda-beda gambarnya. Betul. Nah, itu dia maksudnya Ibu nunggu ditanya. Kalau enggak ditanya nanti enggak tahu kalian ini kan, kalau enggak ditanya Ibu merasa kalian ya udah ngerti perbedaan antara tersentralisasi, desentralisasi dan client server ya. Jadi sebenarnya sebelum Ibu menjelaskan ini harusnya dijelasin itu dulu. Jadi sebelum kalian membuat kalau kalian lihat dari contohnya ini kan kelihatan banget ini adalah desentral. Desentralisasi itu biasanya dia berada di satu pusat yang besar seperti ini,
dan dia akan membagi atau banyak yang bisa mengakses komputer yang lain. Ya, contoh kalian bisa lihat di sini, desentral itu kan misalnya satu perusahaan X punya personalia, pemasaran, produksi, akunting. Ya, dia punya itu. Nah, di situ karena banyak pasti komputer yang menggunakan, di personalia punya komputer, pemasaran juga mungkin kayak tadi misalnya di bagian pemasaran dan penjualan itu punya mini server malah karena mungkin datanya banyak di situ. Ya, jadi bisa kalian lakukan di situ. Ini bisa kelihatan banget bahwa ini adalah yang desentral. Jadi kalau misalnya nantinya sistem informasi yang kalian bikin itu adalah satu perusahaan, contoh seperti ini ya, satu kantor pusat mengurus banyak device, maka itu adalah desentralisasi. Ya. Jadi pastinya dianggap misalnya kalau startup ya dianggap ada satu kantor yang mengurus ya dan sisanya itu pasti akan terhubung dengan berbagai macam device. Kalian nggak perlu gambarin banyak-banyak device-nya ya berarti mungkin PC-nya 2 atau smartphone-nya 2 dianggap berarti nanti yang paling bawah itu adalah customer yang bisa mengakses tadi sama seperti unit pemrosesan informasi ini tadi yang bisa mengakses semua yang bisa mengakses bagian di atasnya ya. Jadi kalau misalnya biasanya yang independen ya maksudnya yang sistem informasi yang independen berarti itu dia menggunakan yang desentralisasi ya. Kalau yang tersentralisasi ya tersentralisasi. Nah, kalau tersentralisasi, ini kalian bisa temukan contohnya adalah di data center. Ya, jadi misalnya ada pemrosesan data yang terpusat. Ya, jadi arsitektur tersentralisasi ini lebih kayak satu data besar, dia bisa mengakses semuanya. Tapi belum tentu satu data ini, data kecilnya, ya atau satu bagian kecil, misalnya kayak tadi contohnya, kalau tersentralisasi, dia tidak akan mempunyai kantor cabang atau sebanyak ini. Mungkin tersentralisasi ini cukup sampai sini aja, ya. Atau kita mungkin kalau ada di ini apa namanya di cloud computing kita sebut sebagai public cloud, private cloud. Jadi dia digunakan hanya untuk di organisasi tertentu aja. Ya, jadi makanya Ibu tanya kemarin kan tipe sistemnya apa? Dia ada digunakan di mana? Kalau dia digunakan di berbagai platform, ya maksudnya di semua tempat, berbagai device yang mengakses berarti dia itu desentralisasi. Tapi kalau misalnya dia hanya berada di satu tempat, ya, dia yang akses hanya orang-orang di situ aja. Walaupun dia mungkin bisa terhubung ke internet, itu tersentralisasi. Tapi kalau misalnya dia seperti client server ini, ya, client server ini apa sih contohnya kalau kalian ini contoh yang paling mudah aja client server itu yang pakai arsitektur client server ini apa? Ada yang tahu nggak? Ini. Siap, Bu. Komputer sama printan, Bu. Iya kan? Sama printan. Terus apalagi yang kelihatan ada server, ada client, ada peripheral ini ya printer ya apa yang lain ya peripheral ya fax mungkin atau yang lainnya apa kira-kira yang paling mudah aja, yang paling kalian sering lihat. Sekarang mungkin nggak pernah sih. Semua punya WiFi soalnya. Apa? Ada yang tahu? Modem. Modem? Siapa yang jadi servernya? Siapa yang jadi kliennya? Apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Yang cowok-cowok nih biasanya? Nggak ada yang tahu? Sia. Sianya kenapa sianya? Dia sebagai server, kita sebagai klien. Server.
Terus kita sebagai klien. Oke, boleh gitu. Yang lain, yang mudah aja, yang mudah. Kalian kalau di SIA bisa ngakses peripheral nggak? Itu mungkin bisa saja disebut arsitektur tersentralisasi. Yang mudah aja. Yang mudah aja. Oke, siapa? Siapa? Nggak tahu? Kalian pernah ke warnet? Dari tadi Bu disebutin. Bu. Siapa yang menyebutkan? Iya. Udah kedengeran mungkin. Iya, nggak ada kedengeran. Ya kirain sama karena nggak disautin. Oh, Di mute habisnya, nggak kedengeran. Ya, jadi Bu, putus-putus, Bu. putus-putus. Yang lain dengar Bisa suara ibu? putus-putus, Bu. Nggak tahu yang lain. Yang lain gimana? Kedengeran? Cukup lanjut. Suara ibu? Kedengeran. Beneran, Bu. Bu, aman. Aman. Oke, nah jadi contoh yang paling mudah yang kalian bisa lihat klien server itu adalah warnet, di mana satu server itu bisa mengakses banyak klien ya. Jadi kalian kan bisa tahu kalau di kalau di warnet itu bisa kelihatan bahwa servernya bisa menghentikan billing di klien-kliennya kalau misalnya ada klien yang lupa nyetop billingnya misalnya. Nah, sedangkan klien dia tidak akan bisa mengakses data server kecuali server izinkan. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngopi film di di warnet, kalau film tersebut adanya di server. Nah, kalau misalnya servernya tidak memberikan izin atau tidak membuka permission-nya, berarti kalian nggak akan bisa ngopi film tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya yang klien server itu adalah mereka bisa mengakses peripheral bersama-sama. Jadi contohnya peripheralnya di sini yang paling gampang printer deh. Klien bisa ngeprint dari komputer klien. Server pun bisa ngeprint dari komputer server. Mereka bisa mengakses peripheral ini bersama-sama. Jadi apa bedanya antara klien server dengan tersentralisasi tadi ya? Kalau klien server ini dia pembedanya adalah mereka lebih berada di satu tempat. Jadi maksudnya bukan satu tempat ya, tempat yang berdekatan mungkin. Wi-Fi-nya yang digunakan mereka tidak semerta-merta make kabel aja mungkin untuk saling terhubung atau LAN. Mereka juga misalnya menggunakan Wi-Fi. Boleh, tapi biasanya mereka berdekatan. Dan yang membedakan dengan tersentralisasi lagi, yaitu tadi mereka bisa mengakses peripheral bersama-sama. Ya, jadi yang membedakan adalah tempat dan pengaksesan peripheral tadi. Ya, itu dari tipe yang client server. Sedangkan kalau dari tipe yang tersentralisasi, dia lebih ke mereka bisa mengakses internet ya, tapi hanya di satu tempat tertentu saja. Atau mereka bisa diakses dari satu organisasi tertentu aja. Contoh misalnya kayak SIA tadi, SIA itu adalah termasuk tersentralisasi. Ya, walaupun device yang mengakses banyak, tapi dikhususkan untuk mahasiswa yang ada di UNRAM saja, tidak di luar UNRAM. Ya, jadi dia terpusat satu data mainframe di situ semua. Sedangkan kalau desentralisasi dia bisa digunakan oleh semua customer yang dipunyai, tidak hanya terbatas di satu organisasi tertentu atau di satu tempat tertentu. Oke, dari situ bisa bedakan ya. Apa arsitektur informasi yang akan kalian bikin atau gambar seperti apa nantinya yang akan kalian buat ya. Jadi kalau pemilihan arsitektur itu ada di nomor 2
ya, tugas nomor 2. Sedangkan untuk nomor 1-nya ini, yang penggambaran arsitektur informasi, Ibu minta misalnya kalian membutuhkan mainframe gitu ya, atau membutuhkan server. Nah, servernya ini sebisa mungkin kalian tuliskan kira-kira merek apa sih yang paling bagus untuk mereka atau paling pas untuk mereka. Sama juga misalnya dengan mini komputer ini. Apa yang paling bagus untuk mereka? Kalau bisa kalian tuliskan PC servernya apa ya. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Ingat nilai tugas besar itu lebih besar dari UTS kalau nggak salah ya. Jadi semakin lengkap apa yang kalian tuliskan, kebutuhan dari perusahaan tersebut semakin bagus. Kenapa begitu? Karena gambaran arsitektur informasi ini diperuntukkan ini untuk melihat cetak birunya atau blueprint dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan atau organisasi tersebut nggak lagi mikir, oh berarti saya harus beli server tapi merek apa yang bagus ya gitu ya. Jadi mereka sudah, oh udah berarti kalau dari gambaran arsitektur informasi yang dituliskan adalah spek yang memadai adalah IBM mainframe, berarti ya dia membeli dengan merek IBM. Nggak mesti IBM, banyak yang lain yang mungkin kalian pasti lebih tahu, mungkin ya pengamat-pengamat hardware ini mungkin lebih tahu apa yang bisa dilakukan atau diberikan gambaran untuk ke instansi tersebut. Atau kalau yang sekarang kan kalian bikin untuk sistem informasi yang akan kalian bangun itu membutuhkan arsitektur yang seperti apa. Oke, itu jadi itu nomor 1. Ada pertanyaan dulu untuk tugas nomor 1. Nggak ada? Sudah oke ya, nomor 1 sudah oke, berarti kalian sudah bisa membedakan ya kira-kira atau akan membuat seperti apa yang nantinya yang akan kalian bikin ya, maksudnya arsitektur seperti apa kira-kira kalian sudah mulai memikirkan dari sekarang atau bisa coret-coret dulu ya. Kalau di kelas biasanya sih bisa coret-coret dulu, tapi kalau sekarang nggak bisa coret-coret gitu ya, nanti kalian langsung kumpulkan di sepanjang minggu ini, bisa kalian kumpulkan. Mau konsultasi dulu juga boleh. Oke, ini ya 1, 2 tadi sudah juga. Jadi nomor 2 adalah memilih jenis arsitektur informasi dari yang 3 tadi ya. Apa kira-kira yang paling pas yang kalian sarankan untuk arsitektur informasi ya, sistem informasi kalian ya, itu. Terus nomor 3 adalah end user computing. Jadi end user computing di sini kalian bisa memilih kira-kira apa saja end user computing yang memang digunakan atau menggunakan ya, bukan digunakan, yang menggunakan sistem informasi kalian, atau yang membuatnya mungkin, atau yang memang menggunakan, namanya aja end user, berarti lebih kepada yang menggunakan sistem informasi itu ya, yang kalian akan bikin. Silakan pilih, mau 1 mau semua boleh, dengan alasan pastinya. Oke, itu ya, jadi ada 3 pertanyaannya untuk diskusi kalian minggu ini untuk tugas besarnya. Diskusinya sepanjang minggu, terus dikumpulkan via Brajah sehari sebelum kuliah berlangsung, seperti biasa. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita langsung akhiri saja. Bu, untuk tugas yang kemarin itu kan tadi udah dikasih kritiknya gimana kalau kita ganti ini itu. Nah, terus disubmit ulang atau gimana, Bu? Enggak usah. Kalian diskusikan kembali bersama kelompok, kalian tuliskan yang perbaruannya, kalian simpan, nanti kalian kumpulkan sebelum UTS. Ya, jadi sebelum UTS itu udah kekumpul perbaikan yang itu, perbaikan yang ini, nanti kalau ada perbaikan ya, dan perbaikan tugas 1 lagi minggu depan. Ya. Jadi sebelum UTS atau pada saat UTS yang kalian kumpulkan itu.
Sekarang kan minggu ke 5 apa 6 sekarang ya? 5 kayaknya. 5 ya? Oke, kelima ya. Oke, kelima. Ya, jadi mungkin ada 2 atau 2 lagi berarti ya. Yang ini minggu depan dikomentarin, terus ada satu lagi minggu depannya dikomentarin, nanti ngumpulinnya waktu UTS. Sebelum UTS berarti. Ya, Iya, Bu. jadi nggak disubmit ulang, nanti dijadikan satu semuanya. Nah, jadi itu nanti jadi satu sebelum UTS dikumpulkan, nanti kita mulai lagi setelah UTS kan ada lagi ya, sampai nanti sebelum UAS. Nah, waktu sebelum UAS yang dikumpulkan adalah semuanya dari UTS sampai habis nanti. Ya, dengan format tertentu nanti akan diinformasikan kemudian. Oke, jadi kita usahakan seperti membuat dokumentasi sebuah sistem informasi. Jadi kalau memang biasanya SI itu banyaknya pekerjaannya adalah di dokumentasi. Mungkin dia nggak terlalu banyak di program, tapi dokumentasinya yang lebih. Ya, kita mulai dari ini biasanya. Kalau SI di PKL atau TA itu biasanya sudah mulai disertakan kayak ada desain-desainnya, desain UML, desain IRD. Kalian ini ya lagi ngambil ya ini ya apa SBD ya, SBD sama APBO ngambil juga ya? Enggak ya semester ini? Belum, Bu, belum. Oh belum. Belum PBO, Bu. SBD aja ya? Iya, Bu. Oke, nanti Ibu kasih pengantar sedikit setelah UTS supaya ada desainnya. Oke, udah ada. Aku mau nanya dulu bentar, Bu. Itu yang rancangan itu berarti pakai gambar kita, Bu? Pakai gambar dong. Jadi persis membuat seperti, enggak persis ya, pasti disesuaikan lah dengan SI kalian masing-masing. Cuma pastinya akan berbentuk gambar seperti ini. Maksudnya, mungkin kalau kalian pikirkan diskusi dengan kelompok apakah butuh mainframe, ya berarti berikan gambar mainframe. Butuh database di bagian mana, silahkan disertakan ini database. Butuh LAN atau butuh yang lain, mungkin selain LAN, WAN kah, internet kah, silahkan diberikan. Ya, dengan simbol-simbolnya masing-masing. Ya, jadi kalian nanti bisa pakai Visio atau yang lainnya. Ya boleh, bebas. Kalau Visio mungkin kan berbayar, kalian nggak mau pakai yang bajakan misalnya. Ya udah, kalian carilah yang open source, aplikasi atau software yang open source yang bisa membuat arsitektur sistem informasi atau arsitektur informasi seperti ini. Ada lagi? Mau nanya, Bu. Mau nanya, Bu. Mm-mm. Kan kemarin-kemarin tuh kan ada kayak model sistem informasi itu kan ada bisa jadi dua model gitu, Bu ya. Nah, kalau arsitektur itu mungkin nggak ada 2 arsitektur kita pakai dalam sebuah sistem informasi gitu. Bisa jadi ya. Cuma kalau 2, Ibu sarankan lebih ke desentral aja. Jadi 2 itu rasanya masuk di desentral. Ya, karena di desentral ini kalian bisa lihat dia di misalnya satu tempat tapi di belakangnya itu banyak yang pakai. Nah, misalnya contoh, kalau misalnya contoh nih ya, contoh aja, kalau SI-nya dipakai oleh kementerian misalnya, tapi dari kementerian itu dipakai sampai ke bawah informasinya oleh customer, itu berarti masuk mana? Itu kan berarti masuk ke desentral, karena dianggap sampai sini aja nih, sampai sini ya, sampai sini aja, ini dia masuk orang-orang kementerian, misalnya Kementerian Kesehatan, berarti masuknya di sampai sini aja. Nah, untuk ke bawah-bawahnya ini adalah customer, dianggap seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu menanya.
Itu soal yang kan ada 3 poin kan. Poin kedua itu kan kita jelasin ya. Kita jelasin gambarnya itu atau bagaimana, Bu? Kan ada sesuai dengan rancangan arsitekturnya katanya. Oke. Yang nomor 2 itu bukan penjelasan gambar ya. Nomor 1 kalau mau dikasih penjelasan malah lebih bagus lagi ya. Kalian mungkin kan nomor 1 itu tadi ya bikin gambar itu kan pasti kita menerka-nerka juga apa sih ini maksudnya gambar ini. Nah, kalian kalau mau beri penjelasan silakan. Nah, yang nomor 2 ini kalian harus pilih dulu arsitektur informasinya. Misalnya pilihan kelompok kami adalah arsitektur tersentralisasi. Kenapa menggunakan arsitektur tersebut? Karena bla 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 bla. Ya, dijelaskan seperti itu aja. Menjadi tersentralisasi karena dia begini, karena dia ini, karena dia ini. Misalnya ada beberapa poin misalnya yang mendukung SI kalian itu masuk ke dalam SI yang tersentralisasi misalnya. Ya, beda ya nomor 1 dan nomor 2 beda. Oke. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Sampai ketemu. Berarti minggu depan, jangan lupa tugasnya juga. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa absen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, sama-sama.